Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin dan kita akan mengupdate kondisi terkini proyek sodetan Kali Ciliwung yang sangat dinanti oleh warga DKI Jakarta ya dari tahun 2013, dan ini merupakan proyek nasional teman-teman, dan proyek ini sudah berjalan dari zamannya Pak SBY ya. Ini kebijakannya Pak SBY teman-teman, karena waktu itu banjirnya cukup besar ya sehingga sampai masuk ke Istana Negara. Dan saat itu pun langsung Pak SBY menelpon Pak Jokowi untuk segera menyelamatkan warga DKI Jakarta yang terkena dampak dari banjir tersebut. Dan di tahun itu juga proyek ini langsung diputuskan ya untuk segera dibuat sodetan Kali Ciliwung. Habis itu dilanjutkan oleh Pak Jokowi, terus Pak Jokowi naik jadi presiden, dilanjutkan oleh Pak Ahok. Dan sempat terhenti di tahun 2016 ya teman-teman, karena di situ ada sengketa tanah di Bidara Cina. Habis itu di tahun 2017 melalui Pak Sandiaga Uno kembali melakukan nego-nego oleh warga sekitar Bidara Cina ya teman-teman. Dan sepertinya nego tersebut berhasil, dan di tahun 2018 dilakukan pembayaran secara aprisal. Dan di tahun 2019 Pak Anies ya bertemu langsung dengan Pak Jokowi untuk meminta restu mencabut kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok pada saat itu. Dan alhamdulillah di tahun itu juga, di tahun 2019 Pak Jokowi setuju untuk mencabut surat kasasi tersebut, karena ini proyek-proyek nasional ya teman-teman, berarti ini masuknya ke pusat. Makanya Pak Anies ketemu ke Pak Jokowi untuk minta restunya, dan akhirnya direstuin sehingga proyek ini kembali berjalan ya teman-teman, setelah pertemuan antara Menteri PUPR Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Anies Rashid Baswedan, sehingga di tahun 2021 lah proyek ini kembali dilaksanakan teman-teman. Dan seperti inilah kondisi terakhir ya, dan saat ini masih suasana lebaran teman-teman. Dan sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review selama saya menjadi vlogger di channel ini teman-teman. Dan ini dia di depan kita ada playground ya sepertinya teman-teman, dan di sisi kanannya itu masih kosong, kemungkinan besar di situ pun nantinya akan dikasih playground juga teman-teman. Dan yes, ini adalah sisi inletnya, dan sisi inletnya ini ada screening bar ya teman-teman. Ini untuk menyaring sampah-sampah masyarakat di tempat ini yang akan masuk ke tunnel sodetan Kali Ciliwung ini teman-teman. Dan di depan situ ada juga konduitnya ya untuk berfungsi untuk maintenance jika di tunnel tersebut membutuhkan perawatan. Jadi nanti tunnel ataupun konduitnya ataupun spillway-nya itu akan ditutup sehingga air tidak akan bisa masuk di tempat ini ketika selama maintenance. Dan di depan kita ini adalah conveyor belt ya. Jadi ketika telah dilakukan screening bar, maka sampah tersebut akan jatuh di conveyor belt, dan dia akan jalan terus dan akan jatuh kembali di conveyor belt dan akan naik ke atas, dan maka akan endingnya nanti akan jatuh di tong sampah yang besar. Dan kubangan yang sebelah kiri ini teman-teman, itu sebenarnya berfungsi untuk dudukan conveyor belt teman-teman yang dari bawah naik ke atas. Jadi ini seperti di Polder Kamal ya, di situ juga saya lihat mirip-mirip screening barnya maupun conveyor belt, dia dari bawah naik ke atas ya, terus nanti akan disambut dengan tempat sampah yang besar ataupun dengan dump truck nanti diangkatnya teman-teman. Dan nantinya sepertinya yang atap yang warna hitam itu kemungkinan besar akan tertulis BBWS teman-teman, kan ini proyek PUPR.
dikelola oleh BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Dan ini dia tunnelnya. Ini tunnelnya elevasi terendahnya itu ada di inlet ya teman-teman, dan ini menggunakan sistem gravitasi, jadi airnya akan masuk dengan tersendirinya ya. Ketika ada overflow ataupun luapan, maka dia akan masuk dengan sendirinya air tersebut ke tunnel, dan secara gravitasi dia akan dari tinggi ataupun dari sisi inletnya dan akan terus merendah ya, terus sampai di kedalaman 14 meter menuju ke outlet di kebun nanas teman-teman. Dan kita melingkar sedikit dan kita akan melipir di belakang dari screening bar ini. Dan di sini juga screening barnya teman-teman ada semacam spillway ataupun conduit ya, yang berfungsinya itu sama seperti conduit yang di depan untuk menahan air jika ada maintenance di tunnel sodetan Kali Ciliwung ini teman-teman. Dan yang di tengah itu ada besi melintang, beberapa besi melintang itu namanya strutting, berfungsi untuk menahan agar tidak terjadi pergeseran tanah teman-teman. Dan conduitnya ataupun spillway-nya itu menggunakan dua sistemnya, ada sistem operator secara elektrik maupun secara setir kapal teman-teman. Dan kondisi saat ini sangat bagus sekali teman-teman, sudah hampir selesai dan ini tinggal finishing aja. Kalau kita lihat ya, tidak ada lagi alat-alat berat yang ada di tempat ini. Di depan kita ini merupakan rumah SCADA teman-teman, yang berfungsi untuk mengontrol ataupun mengetahui debit air ya, ataupun SCADA itu sendiri adalah Supervisor Control and Data Acquisition. Dan di atas ini sangat bagus sekali, kita lihat sepertinya ada mini cafe nantinya di tempat ini teman-teman. Dan itu dia petugas dari tempat ini menjaga kebersihan dan sangat rapi sekali pengerjaannya kalau kita lihat. Dan di situ juga paling depan ada Bukit Teletubbies ya. Wow, sangat indah sekali tempat ini. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ataupun review di tempat ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih juga untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.